Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan selalu dibimbing dengan hidayah dan taufik darinya. Ikhwan fillah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seseorang. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memerhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap kepada Allah, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Nah, ikhwan fillah, inilah ada 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya ikhwan fillah untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, busana yang penuh dengan gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jahm dengan khamisah ini. Dia bawa kepadanya abi janbiyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ikhwan fillah, hukum memakai baju yang bergambar adalah makruh ketika dipakai untuk sholat. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki disebut dengan isbal. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tatkala ada seseorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi? Beliau berpaling, lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kaki. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, yaitu sarungnya yang menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang telah menganggapnya sah, namun hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, sholat pakai sepotong baju. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat ataupun beribadah yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi
Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai solat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari dua potong busana? Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abdil berkata dalam kitab At-Tahid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan solat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak karena hukumnya sunnah. Yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap waktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja. Kemejanya itu pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sedang bersujud bersimpu di hadapan Allah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti itu, karena hal seperti itu bisa membatalkan sholat karena terlihat auratnya. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju kita akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinya. Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah, An-Nasai dalam kitab As-Shalah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah. Nah, yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutup sedikit pun. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya waktu malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit hingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasehati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab As-Shalah. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Dijelaskan dalam kitab Al-Juz 1 halaman 78. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan dua macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Musibah yang kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas sehingga akan mengakibatkan dosa. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindarilah 7 pakaian yang dilarang di dalam agama Islam agar kita menjalankan ibadah penuh dengan kekhusyuan. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.